Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Dan di video kali ini gue akan bagiin bagaimana tampilan live streaming gue saat menggunakan OBS Studio untuk kita live streaming di ibadah ya, khususnya untuk ini untuk beragama Kristen. Untuk gue sering pakai cara kayak gini kalau di OBS, atau tampilannya kayak gini untuk kalau gue lagi live streaming di ibadah. Jadi biar view-nya saat orang lihat atau menonton video kita itu nggak ngebosenin, dan ya ada sedikit menarik lah, ada tambahan daya tarik sedikit untuk orang juga lihat kan enak, wah kayak gini ini. Jadi kita akan langsung saja masuk ke OBS-nya. Nah, ini dia sudah masuk OBS guys. Oke, kita akan mulai dulu dari, jadi gua nggak bahas teknisnya ya, bagaimana kita atur untuk apa namanya, untuk settingan audio ataupun settingan dari internet. Gue nggak bahas di situ karena gue sudah pernah membahas di video-video sebelumnya. Nah, ini gue mau bahas tampilannya aja. Jadi tampilannya kayak kalau kayak gini kalian lihat, ini udah pakai multicam. Oke, nah kita mulai dari yang paling atas ini dulu, di source, di scene ini opening. Nah, biasanya gue pakai opening ini kayak gini. Gue taruh gambar. Nah, ini gambar misalkan brosurnya atau flyernya untuk kalau ibadah. Nah, dan di sini di bawah itu gue pakai running text. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu running text dan ingin belajar bagaimana membuat running text, kalian boleh komen saja di bawah. Nanti gue kasih tahu caranya kita bikin running text kayak gini, cukup mudah ya. Jadi gue taruh running text kayak gini biar enak sambil itu kan dia jalan. Atau kadang-kadang juga gue sering pakai countdown, artinya hitung mundur. Ibadah akan dimulai dari 5 menit lagi. Dia akan hitung mundur dari 5, 4, 3, 2 dan seterusnya. Jadi untuk openingnya gue atur kayak gini guys. Untuk openingnya, nah kayak gini untuk openingnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, setelah opening, ketika gua mau masuk di ibadahnya, gua mau masuk apa namanya, pas sudah saat ibadah, ini gua pakai tulisan sini main ini artinya utama ya. Nah, di sini gua banyak pakai source. Yang pertama kita akan lihat dulu dari paling bawah aja ya. Ini EOS M50, ini berarti gua pakai kamera. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada sedikit hitam-hitam ya untuk masalah scale-nya, karena gua barusan ganti lensa ini. Gua belum atur scale-nya, tapi ini cuma karena contohin aja ya. Ini kayak gini M50-nya, settingannya kayak gini. Dan setelah itu gua di sini pakai overlay. Nah, overlay itu apa? Overlay ini yang ada biru-birunya. Nah, kalau gua matiin kayak gini. Oke. Nah, kenapa gua suka pakai overlay ya? Biar kelihatan lebih menarik aja, guys. Jadi gua pakai overlay, oke. Nah, oke, kita transition dulu, guys, bentar. Oke. Aduh, ini sedikit berisik guys, karena di depan gue ini pasar, jadi wah kayak gitulah. Oke, setelah kita ke overlay, di overlay bebas ya kalian mau pakai atau enggak, jadi terserah kalian lah. Tapi kalau gue sering pakai overlay. Untuk cara ambil overlaynya itu cukup mudah. Untuk ambil overlaynya kita search aja di Google, cari overlay live streaming. Nah, kita pilih aja yang mana yang sesuai dan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya di atas ini gue taruh EW. EW itu apa? EW itu artinya isi worship. Nah, isi worship ini fungsinya untuk tampilin teks ketika sedang lagi ibadah. Nah, ini gue udah buka contohnya seperti ini. Nah, isi worship contoh seperti ini. Inilah. Oke, setelah gue udah ketik seperti ini, udah dimunculin, gue nggak akan bahas ya soal isi worship lagi bagaimana ke OBS. Kalian boleh lihat video-video saya sebelumnya. Oke, nah jadi seperti ini ketika gue buka isi worship. Oke, jadi seperti ini. Jadi gua hanya menggunakan satu PC untuk live streaming pakai isi worship. Jadi nggak pakai dua PC ataupun dua laptop. Ya walaupun ini sedikit ribet, harus mengandalkan kecepatan jari juga sih. Nah, untuk gua pindahin teks-teksnya, biarkan lagi orang nyanyi bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Terus gua mau pindahin, gua bikin kayak gini. Gua tahan kayak gini. Nah, pindah-pindahin. Kalau di sini udah pindah-pindah, berarti di tampilan live streaming juga otomatis sudah pindah-pindah. Nah, jadi gua hanya sekali-sekali cek OBS aja, sekali-sekali. Tapi lebih sering tampilannya di isi worship, karena kan sering lagunya jalan dan dia sering pindah-pindah cepat. Tapi sekali-sekali gue cek. Nah, oke. Setelah ke isi worship, ini dia Philadelphia. Ini tulisan logo di gereja ya, bukan logo. Ini tulisan gereja, nama gereja. Saya berjemaat di sini GPD Philadelphia Raprap Air Madidi. Jadi ini gue bikin Philadelphia. Kalian bebas mau taruh apa. Setelah itu ini GPDI, kalian boleh lihat pakai logo. Jadi ini bebas ya, kalian mau taruh kiri atau kanan kalian bebas. Tapi ini seperti yang gua katakan tadi, ini tampilan yang gua sedang lakukan. Oke, setelah itu ibadah 2. Nah, ibadah 2 ini gua seru ibadah 2 karena
Tadi kan ibadah satu maksudnya untuk running text-nya. Nah ini gue bikin juga running text seperti ini running text-nya. Ibadah raya GPD Philadelphia Rabrap Mandiri dan teksnya berjalan. Jadi biar kayak di TV-TV gitu. Kalau lagi membacakan berita kan ini dan ada teks jalan. Oke. Seperti ini. Nah, setelah itu juga ada juga yang ini namanya name tag. Name tag ini sebenarnya enggak ya kayak gini. Tapi name tag ini gua munculin ketika lagi seorang lagi mau berkhotbah. Contohnya kan kalau di gereja saya ada Bapak Gembala. Nah, ketika Bapak Gembala sudah pegang mikrofon untuk berkhotbah, saya baru munculin. Nah, kalau ada orang lain juga yang mau berbicara atau mau berkhotbah, berpidato dan lain sebagainya, tinggal diganti name tag-nya. Name tag-nya ini bikin gimana? Name tag-nya ini bikin manual, guys. Jadi kita bikin di Photoshop pakai format PNG dan kita ambil manual ya, kita ambil di sini. Ambil di image dan kita copy aja seperti itu. Oke. Setelah itu kita akan masuk yang kedua ya, yang ketiga maksudnya. Yang ketiga tapi di bagian sini gua taruh second. Second artinya kamera kedua. Jadi ini multicam-nya. Oke, ini dia kamera kedua. Nah, contohnya ini. Ini kamera kedua yang gue pakai. Jadi gue pakai dua kamera ini ya guys. Ini cuma contoh aja. Jadi minta maaf kalau gambarnya agak sedikit jelek. Gua nggak atur exposure, gua nggak atur itu aja. Gua nggak, karena kan berbeda kan ketika kita exposure di tempat ibadah dan exposure lagi atur exposure di sini. Jadi gua nggak atur sini. Tapi yang pastinya yang keduanya seperti ini kamera. Jadi multicam. Gua sering atur. Oh di sana seperti ini. Oh di sini seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itulah. Oke. Jadi seperti ini tampilan yang kedua. Jadi tapi sih biasanya gua atur main kameranya itu untuk di apa? Untuk di altar, untuk khususnya para singers maupun pemain musik. Oke, selanjutnya yang keempat, yang di sini adalah baca Alkitab. Nah, baca Alkitab ini sengaja gua atur kayak gini. Ini pas kalau kita lagi muncul lagi mau pembacaan Alkitab. Mari kita buka Matius 1 ayat 2. Nah, di baca Alkitab ini kita akan mulai dari ini, image 2. Caranya bikin kayak gini, ini bikin manual juga, guys. Nah, image 2 ini gua ambil di Google gambar baca Alkitab, gambar Alkitab. Jadi biar kelihatan Alkitabnya gitu. Yang kedua, video capture device. Nah, video capture device ini dari mana? Nah, ini kamera utama saya, kamera atau di main satu ini, di main. Ini untuk tampilin. Jadi ketika lagi baca Alkitab, pengkhotbahnya atau pembicaranya mukanya itu nggak hilang, tapi mukanya itu tetap ada kelihatan, dan juga ayat Alkitabnya lebih jelas karena lebih gede. Oke, jadi ini untuk baca Alkitab seperti ini. Jadi gue taruh kamera seperti ini, video capture kayak yang di main inilah, sama pokoknya, tapi gua hanya ambil kameranya aja. Oke, setelah itu overlay. Nah, ini overlaynya juga sama kayak di main ini. Kalau kalian lihat ini biru-biru ini overlay kan tadi gue jelasin, tapi gua ambil overlay yang berbeda. Gua ambil overlay yang ada dua bagian pisah seperti ini. Kalau kalian lihat dua bagian, ini bagian pertama, ini bagian kedua yang sedikit gede, yang udah ada tempat untuk kameranya. Jadi gue ambil overlay ini di apa ya, di Google. Kalian boleh cari aja overlay sesuai keinginan kalian. Jadi pas saat baca Alkitab enak lah pokoknya lihatnya seperti ini. Ada muka pengkhotbahnya dan contoh teks Alkitabnya itu gede. Oke, selanjutnya di atas ini adalah isi worship Alkitab. Jadi ini sama juga dari isi worship, tapi ini gue khususkan di Alkitab. Jadi ketika lagi baca Alkitab, misalkan Keluaran 40 ayat 5. Nah, seperti ini. Pas lagi buka Alkitab, tampilannya jadi seperti ini, guys. Nah, wah keren kan? Muka pengkhotbahnya tetap kelihatan dan ayat Alkitabnya jadi gede juga. Oke. Nah, selanjutnya di bagian baca Alkitab ini gue taruh kayak gini juga. Nama Philadelphia Worship. Ini untuk fanpage atau halaman di Facebook ya. Gue atur manual. Baru nama YouTube-nya Valen. Nah, jadi di bagian overlay ini udah ada sekalian ya, Twitter, YouTube sama Facebook. Oke. Jadi seperti inilah, cukup simpel ya gue atur bagaimana gue mau tampilan gue saat lagi live streaming. Dan kalau gue mau pindahinnya itu cukup mudah. Jadi gue jarang banget pakai transition kecuali lagi buru-buru. Nah, itu agak sedikit lama kan. Jadi kalau gue mau pindahin misalkan bentar, hilangin dulu ini. Aduh, berisik banget. Jadi kalau gue mau pindahin ke kamera 1, gue ambil di sini. Tarik kayak pakai fadernya. Wih, smooth kan. Nah, ini bisa kita atur ya untuk transitionnya, ada fade, ada cut. Jadi kita tinggal atur sesuai keinginan kita. Terus kalau mau pindah kamera 1, pindah lagi.
Sap. Terus pindah kamera 2 ketika kan lagi mau di scene, pemain musiknya lagi apa? Lagi interlude. Jadi mau khususkan untuk pemain musik. Pindah. Sap. Wih, transitionnya kan smooth. Pindah lagi. Sap. Lagi mau baca Alkitab. Pindah. Sap. Oke, jadi ya kurang lebih seperti ini dan cukup simpel ya guys. Video yang dapat gue bagiin kali ini. Nanti gue akan bikin satu video lagi yang akan berterima kasih khususnya buat kalian semua, karena kemarin tanggal 27 kabar gembiranya puji Tuhan channel ini barusan dimonetisasi. Nanti gue bikin lah video khusus, pokoknya kalian luar biasa. Oke, jadi kurang lebih sampai sini video kali ini. Sekian dari gue Valentino Tirayo. Like jika suka, dislike jika tidak suka, request, kritik, saran, pertanyaan dan lain sebagainya komen saja di bawah. Dan jangan lupa terus subscribe channel ini, dukung dan bagikan video ini kalau kalian diberkati dan kalian suka. Oke, sekian dari gue Valentino Tirayo, pamit undur dan yups, please you guys.